Selamat pagi teman-teman, jumpa lagi kita. Ini tanggal 14 Juli 2023, hari Jumat ya, Jumat pagi, jam 6:20 Indonesia Barat. Saya sedang lihat BRMS. BRMS. Kemarin seru ya, jadi ini BRMS sudah beberapa hari ini kan naik terus. Nah di sini yang menembus eh, apa namanya, garis merah ini terus naik ke atas. Kemarin tutup di 171. Tapi saya kemarin jualan di 165. Jadi 165 saya jual 70% dari stok saya. Saya sisakan 30%. Kalau kita lihat uh, situasi kemarin, ini, ini satu hari ya. Satu hari dari sini pagi naik. Di sini lama ya, 165 ini, 165, 166 sekitar itu. Jadi saya jual. Mulai saya jual pagi 30% ya. Nanti saya jual lagi di sini. Saya sisakan 30%. Jadi saya jual 70%. Hmm. Um, Lalu kenapa saya jual 70%? Karena situasinya ini naik ya di sore hari ya, S171 mulai jam setengah 4. Tapi saya menjualnya sebelum ini. Jadi mungkin sekitar sini. Ya, saya putuskan menjual sekitar jam 2 ya. Saya putuskan jual saja. Rupanya setelah saya jual naik. Uh, Kenapa saya putuskan menyisakan 30% saja, karena memang ini teknik yang saya pakai biasa ya. Uh, Kemarin saya merasa sudah lumayan ya untungnya. Jadi sebagian besar saya jual gitu. Emang pola kerja saya begitu, dan saya sisakan 30% untuk ikut ayunan selanjutnya. Silahkan kalau bandar turunkan, ya, kalau bandar turunkan dan saya merasa masih kuat naiknya, ya saya beli lagi yang saya jual tadi. Itu yang saya sebut dipinjamkan ya. Jadi seolah-olah saya meminjamkan, saya jual dulu dengan harapan kalau dia naik, kalau dia turun besoknya, yang saya jual saya beli lagi. Yang saya pinjamkan itu ya, anggap pinjam, saya beli lagi. Jadi untuk ikut lagi kalau memang saya yakin masih akan ke atas. Itu istilah bercandanya saya sebut direntalkan ya. Jadi saya rentalkan dulu, disewakan dulu sahamnya. Tapi kan belum tentu turun, mungkin naik. Nah, karena itu saya sisakan 30% dengan pertimbangan, ya kalau memang masih naikin juga, udah naik tinggi, ya silakanlah, saya masih punya 30% stok. Jadi saya nggak merasa rugi-rugi amat. Kalau saya jual semua kan, kalau kita jual semua terus ternyata naik terus, kan ada rasa, hmm, kenapa gue nggak ikut ya gitu. Tapi kalau ada sisa 30% atau 20%, ya lumayan lah ada yang ikut, uh, ikut naik harga. Jadi hari ini menarik bagi saya untuk melihat apa yang akan terjadi. Uh, Volume sore ini cukup besar ya, sore kemarin. Kalau kita lihat sehari ini, justru yang besar sore hari ini di sini. Ya. Di sini kecil, agak besar, di sini kecil-kecilan nih. Nah, ini yang menarik, ini kecil-kecilan, angka bertahan di 165-an. Jadi ini orang rupanya yang punya barang nggak mau jualan, yang mau beli juga baru lihat-lihat. Nah, akhirnya diputuskan beli pada uh, sore hari. Ini kalau ditafsir secara dagang ini bisa macam-macam artinya ya. Mungkin didorong naik ke atas supaya orang jualan seperti saya, supaya dia bisa beli murah lagi, bisa aja begitu ya. Tapi mari kita lihat secara grafis saja, uh, kemungkinannya hari ini bagaimana. Pakai grafik yang lain.
Ini kelihatannya sudah menembus ke atas. Ini grafik hariannya dan melewati awan Ichimoku ini. Saya pakai Ichimoku ya, biar nggak bosan ganti-ganti. Sebenarnya sama aja tapi ya ada di suasana lain lah. Ichimoku ini awan sudah tembus lewat, bahkan kurva putih pun nih, kurva kuat ini ya, pun sudah mau tembus. Jadi ini memang kesannya akan ke atas lagi. Tapi belum tentu besok, belum tentu hari ini ya. Artinya trennya BRMS masih kuat kalau lihat dari sini. Merah sudah tembus. Asing, asing juga masih terus. Ya. Kemudian kita lihat kurva yang lain. Nah, kalau di sini masih di bawah Ichimoku, di bawah awan Ichimoku, tetapi sudah menembus ini garis putih, uh, namanya garis baseline ya, atau garis kijung basis ya, basis. Ini tekanan yang kuat nih. Lihat dari sini tidak selalu di bawah, mau dekat sini turun, ini mentok turun ya. Nah sekarang dia tembus. Jadi kemarin berhasil menembus baseline atau kijung ini menandakan power yang kuat. Tetapi kadang-kadang kalau dia menembus tahanan yang kuat gini di atas ya, dia turun lagi. Kadang-kadang begitu. Dia ini baru kadang-kadang satu kali itu nggak tembus ya kalau kalau garis-garis kuat begini. Ini garis kuatnya. Di sini kan gagal. Jadi ini apa namanya? Coba-cobalah. Ya. Ini menarik kalau dari gambar ini ada kemungkinan untuk turun lagi. Ada kemungkinan. Dan saya perlu mengikuti karena kalau turun lagi, saya mau ambil lagi barang yang saya jual kemarin, yang saya pinjamkan. Tapi kalau naik terus ya sudah, saya ikut saja yang 30%. Jadi dari gambar ini saya melihat kemungkinan bisa turun lagi hari. Kemudian kita lihat info yang lain. Nah, ini info sekuritas kemarin ya. Sekuritas mana saja yang dagang. Nah, ini menarik karena uh, MG, ini MG ini ya. MG ini pimpinan jago nih ya di bursa saham ya. Yang tadi jualan banyak. MG kemarin jualan banyak, jadi sudah ambil untung, ambil profit. Nah ini kan menarik. Ya. Jadi MG ini ahli ya, terkenal lah ini. Supir ahli, supir harga. Ini kalau bercanda nih supir akap nih, antar kota, antar provinsi, jagoan. Bapak supir jualan kemarin, ternyata. Jadi bisa saja harga turun nih kalau lihat dari sini. Yang beli siapa sih ini AK? AK ini kalau saya nggak salah ini asing. Ini FZ juga asing. Yang nggak tahu saya FZ ini. RX jelas asing. Tapi kalau lokal kita lihat nih CC. CC ya mandiri cuma beli sedikit ya. Banyak jualan. Ini jualannya merahnya banyak. Yang beli juga banyak. Timbang lah. Nah CP ini juga lokal ya. Saya lupa namanya. Ini juga ya kalau kita gabungkan CP dengan CC ini kit ini. Ya jual ya beli kemarin. Ini kan ada hijau lebih dikit, ini merah lebih dikit. Jadi CC sama CP ini kalau digabung ya, ini book. Jual segitu, beli segitu ya. Jadi yang menarik adalah pemain besar lokal jualan. Ini yang menarik. Pemain besar lokal, ini besar-besar nih ya. Ini Mandiri, CP, bisa lupa. Ada juga pemain adalah supir lah. Kategori supir ini. MG juga supir akap. Antar kota, antar provinsi. PD juga jualan. Nih, PD ini import ya. Untuk Premier,
dia juga jagoan lah isinya ya. Jadi memang lokal memanfaatkan nih kemarin. Seru. Ah, kalau gitu kita perlu lihat berapa sih asing masuk kemarin. Ternyata 11 miliar. Transaksi kemarin ada 90 miliar, 90 miliaran. Asing masuk 11 miliar. Jadi kurang lebih EMG ini jualan 11 miliar ke asing. Kurang lebih ya. Nggak persis lah. Yang lain membantu transaksi aja. Menggulung. Di CC, CP, sama Indo Premier ini karena mereka book ya. Hit apa namanya. Ya book lah. Ya jual ya beli. Volumenya hampir sama. Mereka membantu memutar transaksi. Ya. Yang ambil profit MG. Gitu. Jadi dari 90 miliar kemarin transaksi, sebenarnya sebagian besar itu putaran eh, eh, ya jual beli aja. Ini kalau istilah sahabat saya ya, yang pialang ahli di saham, angkatan pertama, beliau bilang ini apa badai, memutar badai atau apa gitu. Jadi memang ada jurusnya ini di bursa saham. Saya lupa nama pakai badai. Menggulung badai, menggulung badai. Jadi tugas CC, CP, dan PD ini menggulung badai. Makasih ya Pak ya, Pak sahabat, saya nggak enak sebut namanya. Ah, tapi saya belajar banyak dari beliau. Kemudian, dia menggulung badai, ada yang ambil profit. Jadi ada kemungkinan eh, hari ini turun ya. Tapi saya kalau memang turun ya saya akan tunggu sebentar lalu ambil lagi. Karena eh, mestinya asing berminat ya, jadi mungkin masih ada peluang ke depan. Ya, saya ada sisa 30% kalau turun nggak apa, biar kita untuk tunggu-tunggu. Kalau masih diputar, tapi ini kelihatannya kalau sudah menggulung badai itu gini, kita nggak tahu ya sampai kapan badainya digulung. Bisa ya hari ini digulung lagi ya. Ya, mungkin MG masih mau ambil profit lagi, kita nggak tahu. Ini-ginian memang uh, nggak bisa lah kita juga benar, dan saya cuma berusaha sedikit mengikuti aja, makanya saya tidak memaksimalkan profit ya. Kalau orang kan ada yang dia akan tunggu sampai harga puncak gitu. Nah, saya yang nggak sanggup mikirnya gitu. Jadi saya ambil aja, jual dulu 30%, jual lagi 30% lagi, jual lagi 10%. Sisakan sebagian untuk ikut digulung ya. Kalau digulung terus ya udahlah. Saya ikut dengan 30% stok saja. Ya, limbah sedikit, tapi masih kebagian. Kalau turun lagi ya nggak apa, saya sudah ambil kok profit gitu. Jadi menarik sekali BRMS ya, dan akan menjadi pengalaman kalau kita menganalisa garis-garis ya. Jadi saya akan memprediksi hari ini dengan melihat garis-garis tadi ya, garis-garis ini ya. Nah, kalau benar sesuai dengan perkiraan saya akan bertambah pengalaman. Kalau saya salah, tambah pengalaman juga. Jadi kalau hari ke hari kita terus seperti itu ya barangkali pelan-pelan pengalaman kita di berdagang makin baik. Itu ya tentang garis-garis ya sudah saya bahas 2 tayangan. Kenapa saya menggunakan garis-garis buat saya jadi masalah menjadi lebih sederhana, tidak rumit. Bisa lihat di mana ada tahanan-tahanan harga, yang kan tahanan di atas, ada tahanan di bawah. Harga itu bergerak di antara 2 tahanan, tahanan atas dan tahanan bawah. Bahasa kerennya yang atas disebut bawah support, atas resistance. Ya, bawah disebut support,
atas disebut resistance. Tapi kalau disederhanakan tahanan lah. Ada ganjel di atas, ada ganjel di bawah, ada ganjel. Jadi harga selalu bergerak di antara dua buah ganjel, ganjel atas, ganjel bawah. Sekarang kita tinggal cari ganjel-ganjelnya di mana saja dan sekuat apa. Nah, di mana kita menemukan ganjalan kuat itu seperti apa sih, ganjalan lemah seperti apa sih. Nah, setelah itu kita lihat pola dari gerakan ini, apa namanya, candle ini. Orang sebut price action. Ya, kita bisa bikin misalnya, saya tutup dulu ya. Nah, dengan saya membuat garis ini, ya, saya mencoba lihat, oh ini maksimum ya, berarti ini tahanan. Artinya pasar malas ke atas ini, 185 ini, 185 garis kuning ini. Jadi dari gambar ini saya mengambil kesimpulan susah untuk ke atas 185. Itu ganjil nih. Nah ini tahanan atas. Nah tahanan yang dibuat dengan garis seperti ini adalah metode yang disebut price action atau gerakan harga. Jadi dari melihat gerakan harga tidak melihat kurva-kurva atau garis-garis yang Ichimoku semacam itu yang susah itu. Ini sederhana aja. Kita lihat gerakan harga, kita coba cari ganjel ada di mana. Seperti ini garis putus-putus ini, dapat gerakan nih ganjel bawah. Ya, di 150. Jadi waktu itu saya beli di 151-an di sini dan mendekati ini. Ternyata dibablas ke bawah. Ya, tapi nggak lama ya, 2 bulanan lah. Sebetulnya ini tetap kuat. Ini udah masuk lagi di antara 150 dan 185. Jadi garis kuning yang saya buat ini ya itu beralasan. Ya, beralasan ini. Nah, kemarin karena ini turun di sini tajam, saya cut loss dijual. Karena saya merasa ini ada sesuatu. Saya takut kalau BRMS ini supirnya lihai ya. Ini BRMS supirnya termasuk lihai. Antar kota juga ini. Supir Medan. Nah, ini bisa jadi saya tungguin lagi. Ini saya cut loss yang saya beli di satu. Kalau nggak salah rata-rata saya 52 ya. Saya lupa jual juga. Saya buang di berapa. Tapi biasanya kalau gini saya beli sedikit ya. Baru sedikit. Memang waktu itu saya belum berani karena suasana Ukraina ini membuat saya belum berani. Dan saya belum ada konfirmasi mengenai IHSG dan lain-lain. Kalau sekarang saya sudah agak banyak kan. Nah saya mulai beli lagi di sini. Saya lihat ini, yang masalah di sini saja. Dari kecil, tapi dikit-dikit. Dan ini karena saya nambah-nambah, kemarin profit saya yang sekarang sih 12%, yang sisa sudah profit 12%. Yang saya jual 65 mungkin sekitar 9% saja. Begitu. Jadi garis-garis itu menurut saya sangat memudahkan hidup saya di bursa. Tentu fundamental saya pakai, tentu itu menjadi basis ya. Kalau kita beli barang dengan fundamental yang nggak jelas, menurut saya itu sama juga berlayar ke laut, ya naik perahu, tapi nggak bawa jangkar, ya nggak bawa jangkar, ya kalau ada apa-apa ya ikut aja harus ya nggak bawa pengaman ya. Fundamental itu pengaman sebetulnya, bagi saya sih pengaman. Karena kalau saya salah ya fundamental masih bagus. Kemudian, tapi kalau kita beli barang tanpa melihat fundamental itu, yaitu berlayar tanpa jangkar. Kalau ikut arusnya kemana-mana ya, kacau itu. Nah, kalau beli dengan fundamental saja, ya, beli dengan fundamental tanpa melihat garis-garis, bagi saya yaitu nongkrong di kebun ya. Jadi ada tanaman bagus, jeruk, Anda punya kebun jeruk, buahnya bagus. Nah, nongkrong di situ ya nungguin datang pembeli ya. Duduk aja di situ di kebun itu. Kapan ya datang yang beli ini? Barang saya bagus, jeruk saya manis, nggak ada bijinya. Ayo dong datang nih para tengkulak beli gitu kan. Dia nggak apa-apa juga nggak salah, ya betul. Kita gantung karakter orang aja. Jadi kalau memang yakin jeruk Anda bagus, nanti akan laku. Ya. Setelah nunggu berapa bulan, ya.
Bisa. Dan banyak yang berhasil ya. Itu yang biasanya dapat beggar, yang begitu itu biasanya dapatnya beggar, lipat ya. Ganda. Ah, tapi karena Anda nungguin kebun, karena duduk di kebun, ya Anda nggak mengalami eh, bagaimana serunya dinamika pasar. Itu bedanya. Jadi Anda betul, Anda bisa dapat baker ya, berlipat, tapi Anda nggak mendapat menikmati serunya pasar hari-hari. Ya kan, kayak saya gini kan seru, kan? Harus seru, lihat grafik, lihat garis-garis saja ya. Nah, saya merasa lebih cocok dengan seperti ini. Saya merasa pengalaman pasar saya berkembang. Ibaratnya nih, kalau yang fundamentalis nongkrong di kebun, nungguin barang bagus. Kalau saya nongkrong di pasar induk, ya, di pasar, di Kramat Jati, nungguin sayur datang, buah datang, lihat pedagang, seru lah ya. Nah, buat saya itu lebih seru. Mungkin itu aja bedanya. Kalau hasil mungkin fundamentalis lebih bagus ya, karena mereka sabar ya. Sabar tuh ada duitnya. Kalau saya ya gini-gini aja, berusaha dapat dikit-dikit receh-receh. Jadi itu karakter lah, silahkan ya, nggak usah bingung Anda, saya mau fundamentalis atau mau dagang teknikalis atau mau gerak cepat scalping, copet-copetan, sesuaikan dengan karakter Anda masing-masing ya. Sesuaikan dengan itu. Nah, saya sudah nyaman dengan ini. Kalaupun saya nyimpen barang, ada juga saya nyimpen barang, itu sedikit. Ya, sedikit, ya artinya ikut aja lah kalau emang sekarang begini. Kalau emang itu bagel, ya nggak usah gede-gede dong, taruh duit. Taruh aja 10 juta, kan beggar. Nanti kan jadi 20 juta, lumayan. Jadi saya terbalik mikirnya, kalau orang lain kan mikirnya gini, wah ini bisa jadi beggar nih, saya taruh maksimum. Gitu kan, supaya dapat maksimum. Kalau saya terbalik, oh ini beggar nih, saya taruh minimum aja. Karena beggar kan nanti dapat lumayan. Ya, jadi beda cara berpikir, beda karakter. Kalau orang dapat beggar, wah saya taruh di sini, udah deh, satu aja kata lo Keng Hong. Mau naruh jangan ragu-ragu, taruhnya satu. Kalau yakin. Kalau saya terbalik, ya kalau itu bakal beggar, ya taruh dikit aja saya. Jadi kalau nanti memang berlipat, kan lumayan juga sih. Jadi memang mungkin saya nggak bakat kaya raya ya. Ya begitu. Tiap orang punya karakter sendiri, punya cara berpikir sendiri. Ya, saya memang seperti saya sampaikan, saya mengambil di bursa saham, saya ambil usaha ikhtiar risiko minimal, bukan profit maksimal. Ya, ada orang yang mencari profit maksimal, cuan maksimal. Kalau saya enggak, saya mencari risiko minimal. Ada risiko nggak bisa enggak lah, pasti ada ruginya. Tapi minimal. Sehingga saya merasa nyaman berdagang dan dagang ini bisa menjadi kegiatan saya seumur hidup. Saya memang ingin hidup di bursa ini seumur selama saya masih sehat hidup. Ya, karena ini buat saya kemewahan. Ya, mewah sekali nongkrong di restoran, nongkrong di kopi, nongkrong sama teman-teman, jalan-jalan, bawa nenteng. HP aja udah cukup sebetulnya. Tapi lebih komplit kalau bawa laptop ya. Tapi sebetulnya dengan HP aja sudah oke. Atau tablet ya. Gitu, jadi saya beda cara berpikirnya, memang sekedar ikut-ikutan. Nah, ini tentang BRMS dengan memanfaatkan garis-garis. Terima kasih, selamat pagi, sehat selalu.